Banyak orang mencela, menghujat Nabi Muhammad, menghujat keturunannya, menghujat zuriatnya. Katanya, hehehe, mentang lagi apa ta'am. Mentang takim. Ke orang yang menghujat Rasulullah, ke orang yang menghujat keturunan, ke orang yang menghujat sunnahnya, ke orang yang menghujat kebiasaan-kebiasaannya, orang yang menghujat hadis-hadisnya. Kita mentang lagi apa ta'am. Bagian cabang diistilahkan dengan furu'. Furu' itu cabang. Karena cabang dia boleh banyak. Karena banyak boleh jadi beragam dan berbeda. Kiban cara berjaro wate takbir pu etno pu ohno kiban cara ada puduk jaro lu takbir pu undangnya pu ino pu lu meno baban tsunami le kan ada nah yang lu meno terus urang gedanya ya pinga pak puduk kena jaro padahal maknya memang lagi nya memang lu nya anjir dapat salahnya furu' makaji lam hal furu' jangan berdawa-dawi, jangan bertengkar baik mempaki karena namanya furu' cabang dia ada keragaman, ada perbedaan. Tetapi Bapak Ibu setelah tahu ini jangan pula nanti begitu salah Islam jangan, nggak usah diubah lagi, biasa aja tetap seperti yang pernah kita pelajari. Yang furu' ini tidak, pembelajaran tentang furu' ini tidak ditujukan untuk mengubah perilaku, tidak, tetapi untuk menghargai atau sekurang-kurangnya tidak mempersoalkan ketika adanya perbedaan dan keragaman. Menyebut tengku-tengku kalau Bapak Ibu selama ini salat subuhnya membaca kunut, mesti ketahui bahwa masalah baca atau tidak baca kunut pada salat subuh itu furu'. Besok bukan berarti nggak boleh baca kunut lagi, bukan. Tetapi seandainya bertemu dengan orang nggak baca kunut, bek tunjuk junya Wahabi, boleh ke deh? Jangan. Bukan di situ Wahabi seseorang ya. Nah, menancip masalah mauludnya kita hadapi sekarang. Ini udah mulai. Jika lagi titik don lah saya kabul maulud, mulai dawi lom gitu. Beberapa waktu lalu di Masjid Miruk Taman ada saya sampaikan bahwa maulid itu kita laksanakan, tapi Bapak Ibu mesti tahu ada orang yang tidak menyelenggarakan maulid. Belum tentu karena pelit, belum tentu karena pelit kan. Anak buka kauri maulud, kakek mana buka mah. Hanjut dah paksa, jangan kita kejar, jangan kita usir dari kampung kita karena tidak menyelenggarakan maulid, jangan. Dan ketika kita ketahui alasan dia kenapa tidak bawa kenduri maulid, jangan pula kita nggak jadi maulid tahun ini ya. Baik hana jadi kau ridhonya pakai kalau tu medali muno bahwa hana wajib maulid kan. Jangan sampai seperti itu. Kita mengetahui yang furu' ini yang beragam, yang berbeda-beda untuk menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan kepada orang-orang lainnya agar sesama orang Islam ini betul-betul bersaudara. Ya, ini kok yang anak kauri mulut, dah kauri dia dah pakai kau yang baju, yang ngetem kakek di mana juga, maka ngajut dah paksa, nampak kalau yang nonton gitu kan, ben pakai kau yang ledo ke, ya man. Baik, itu furu' itu boleh berbeda-beda, boleh beragam. Jangan salah menyalahkan dalam soal furu'. Sedangkan yang kita bahas malam ini dan malam-malam berikutnya ini masalah usulul iman, masalah pokok di dalam agama kita, usulu min usulil iman, termasuk masalah pokok. Dan kita juga sudah bahas bermalam-malam yang lalu, sudah 1000 malam mungkin sebelumnya, maksudnya sudah lama yang kita bahas ini. Yang malam Selasa ini adalah masalah pokok, masalah yang tidak ada perbedaan pendapat. Apa itu? Ya, tentang satu di antaranya adalah tentang nikmat dan azab kubur. Jadi yang mendengar, yang menyimak pembahasan ini mesti meyakini bahwa nikmat dan azab kubur itu ada. Dan yang tidak menyimak pembahasan ini juga mesti meyakini bahwa nikmat dan azab kubur ada. Hana ilmu salah dro, kenapa nggak mau belajar? Seandainya dia tidak percaya maka dia berdosa seumur hidup. Seandainya dia ragu-ragu maka dia dosa seumur hidup. Kenapa? Karena meragukan sesuatu yang pokok, meragukan sesuatu yang usul minal iman allati dallat 'alaiha nususul kitab was sunnah.
Ada dalil dalam Al-Quran sangat nyata dan tegas. Ada dalil di dalam sunnah juga sangat jelas dan nyata. Makanya nggak boleh ada beda pendapat. Famin adillatil kitab ala na'imil qabri, di antara dalil yang terdapat di dalam Al-Quran tentang nikmat kubur, qaulullahi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surah Ibrahim ayat 27. Apa maknanya? Allah memperteguh orang-orang beriman untuk melafalkan kalimat-kalimat yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat kelak. Orang beriman itu kalau sudah mengangguk, angguk tanpa geleng. Kalau sudah menggeleng, enggak pernah angguk. Ini apa hukumnya dengku? Haram. Nyo mahai bacut tak bayu dengku, nyo netim tak peik sepanduk, tak peik pamflet, tak peik baliho ke deh. Nah bayaran ke don, perubahan ni cucoron. Haram. Makin rayuk su ke haram. Bek pumpun haram. Bangkai peik pamflet, bangkai na Melayu bacun. Haram. Kamu lebih baju. Ujung je halam. Halam. Kemudian ke halal, itu ke halam. Nah, itu tidak orang beriman, itu tidak teguh pendirian. Nyo perkara-perkara di dalam kehidupan dunia ini tidak ada satupun yang tak terkoneksi dengan kehidupan akhirat. Oleh karenanya maka apapun pilihan-pilihan kita, apapun keputusan ketetapan kita, apapun kebijakan yang kita buat, itu adalah bagian dari pengejawantahan perwujudan iman kita. Nggak ada istilahnya urusan dunia. Urusan dunia kamu politik-politik pengen-pengen baca nama tentang politik. Si mana pegah itik? Naik angguk, naik asik kan? Nama tentang politik, naik yang kem, naik yang kli. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dalam politik sekalipun itu tak lepas dari iman kita. Nggak boleh karena mentang-mentang ini politik, nah yang kem, nah yang kli, lalu kita berdua muka, ada yang bertiga muka, ada yang berempat muka, ada yang berlima muka, ada yang bermuka-muka. Anadoh, merempak nantinya kalau lagi nyo, merempak saja kalau lagi je, merempak kalau lain dong. Sekali lagi, iman itu terhubung di dalam semua aktivitas kehidupan. Iman itu selalu ada, nggak bisa dipisahkan antara pilihan-pilihan yang kita buat dengan iman kita. Mbak mekat mau aja kamu en tilek aja, en apa cu bak proyek umpamanya. Lalu kemudian salah lagi ketika dia nak pakai menan nyo dunia dan kuben. Dunia dan akhirat itu integratif, integral, menyatu, dia tidak terpilah, tidak terpisah, tidak terbelah. Semuanya itu diistilahkan dengan dunia dan akhirat karena fase waktu yang ditempuh, yang dilalui oleh manusia memang berbeda. Dunia itu ditempuh di saat dia hidup di muka bumi ini, dan akhirat setelah itu aja perbedaannya. Nggak ada bahwa ini masjid urusan akhirat, begitu politik urusan dunia. Maka kacau di dalam politik, mulai sogok menyogok, nyanjak wajib, jak umrah, nyambal ke sogok-gok, yang terima sogok nanti di malam puasa, bedah puasa sunat, salat tahajud, ya muno balik ke baju sogok, balik ke baju haram. Ya, yusabbitullah bil qauli tsabit. Enggak banyak orang yang bisa seperti ini di akhir zaman ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam kelompok ini, Bapak Ibu orang yang langka di akhir zaman. Hana rame, sekali lagi enggak rame. Jangan-jangan kita pun ragu apakah kita masuk ke dalam kelompok ini apa enggak. Karena kampanye THA lewetnya kan, mulai dari pilih kecil sampai pilih presiden. Mandum nak kantong plastik, mandum naik jakong tiaun, minyak bimoli tikan gelah, macam-macam dibawa ke kita. Kita tengah detail, tengah hari. Gara-gara itu lalu kita berubah pikiran-pikiran kita, berubah sikap dan pendirian kita, dan seterusnya. Sekali lagi, Allah menguatkan, memperteguh ucapan orang-orang yang beriman di dunia dulu ini, di dunia. Nyo salah, begitu salah, betul-betul dia tidak mau mendekat-dekat ke situ. Ini benar, karena dia yakin benar, maka dia pertahankan kebenaran itu sekalipun tinggal sendiri. Kalau ada 1 juta orang memperjuangkan kebenaran, saya satu di antaranya. Seandainya hanya 100.000, saya juga satu di antaranya.
Seandainya hanya 1000, saya satu di antaranya. Kalau hanya 100, saya satu di antara. Kalau 10, saya satu di antara. Kalau satu orang, sayalah orangnya. Begitu dia, orang beriman. Seandainya berada di atas kebenaran. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia pun kan sudah kuat pernyataannya, perkataannya. Surah Ibrahim ayat 27. Itu juga di akhirat nanti. Fadallatil ayatu ala tasbitillahi ta'ala lil mu'minina 'inda su'ali fil qabri wa ma yatsba'u dzalika minan na'im. Ayat ini dipahami oleh para ulama, ditafsirkan oleh para ulama sebagai dalil yang menunjukkan bahwa orang yang kuat imannya nanti di dalam kubur pun dia akan diperkuat ucapan-ucapannya saat datang malaikat mungkar dan nankir ke sisi dia untuk bertanya, untuk bersoal, untuk mempersoalkan sejumlah persoalan. Kalau bukan karena yusabbitullah, kalau bukan karena Allah yang memperteguh ucapan kita, mungkin di sana merawi kita, mungkin di sana mencawa kita. Kenapa? Karena suasana tentu saja sudah mencekam, sudah berbeda dengan suasana yang kita hadapi di hari-hari ini. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Barra bin Azib, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya summa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Hadis ini menerjemahkan atau menafsirkan potongan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Saya baca dulu terjemah hadis ini. Kata Rasulullah SAW, karena gangguan lucu. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang mukmin yang meninggal lalu kemudian diletakkan di dalam kuburnya, orang mukmin yang meninggal kemudian setelah dibaringkan di dalam liang lahat atau di dalam makam, di dalam kuburannya, lalu dia didudukkan nanti untuk disoal dan ditanya. Summa utia, datang, utia, didatangi. Siapa yang datang ke situ? Itulah malaikat yang ada di dalam kubur. Summa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu datang malaikat mungkar nakir, langsung dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qauluhu fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, itulah makna daripada ayat Al-Quran. Allah menguatkan orang-orang beriman dengan ucapan-ucapan yang teguh, memperteguh orang-orang beriman dengan ucapan-ucapan yang teguh. Apa ucapan yang teguh itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, maaf ya. Nyaman. Kalau kita ngomong sendiri belum tentu bisa, Bapak Ibu bahagia. Walaupun di dunia ini fasih betul berbahasa Arab, indah betul tuturan kita, berulang-ulang kita belajar melafalkan kalimat syahadat.
la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kalau bukan karena iman, kalau bukan karena Allah meneguhkan ucapan kita, nggak akan mampu kita melafalkan kalimat-kalimat itu. Nah, maka selama hidup di dunia ini perteguhlah ucapan-ucapan, perteguhlah tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan. Ketika sudah dibilang haram, betul-betul jangan dekat ke situ. Ketika dibilang di situ kebajikan, berusahalah walaupun belum tentu berhasil untuk melaksanakannya. Baik, kita lanjutkan. Wa dalilu adzabil qabri. Nah, dalil tentang azab kubur. Minal Quran qaulullahi ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab an-naru yu'raduna 'alaiha uduwa wa 'ashiyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Fir'aun ini mendapatkan azab yang buruk berupa api yang datang kepadanya di pagi dan di sore hari, dan nanti Fir'aun akan pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam tempat siksa yang terberat. Jadi Fir'aun itu mendapatkan azab terburuk. Apa itu azabnya? Api datang di pagi dan sore hari. Kemudian nanti setelah kiamat, Fir'aun dimasukkan ke dalam tempat penyiksaan terdahsyat, tempat penyiksaan terdahsyat neraka. Yang api datang di pagi dan sore hari, api apa? Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini surah Ghafir ayat 45-46. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Sebenarnya begini, ulama penulis kitab ini mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa jumhur ulama, kata Imam Al-Qurtubi, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan api yang datang di pagi dan sore hari kepada Fir'aun itulah api di alam kubur, di alam barzakh. Jadi di alam barzakh Fir'aun sudah disiksa, datang lidah api dari neraka menyambar-nyambar dirinya. Cuma tidak sepanjang hari, pagi dan sore. Itu pun telah membuat badannya hangus. Bapak Ibu mungkin bilang, Pak ni Ustaz, kalau lonjak ke dia Mesir ke dia, Fir'aun ini puduk dalam piramid. Alam barzakh tidak mesti fisik manusia ada di dalam kubur. Makanya ada orang bilang, untung gue yang mati tsunami leho jenazah hanam tu me azab kubur. Kemunahan kon. Alam barzakh itu alam tersendiri yang tak bisa dinalar, tak bisa diukur, tak bisa ditakar dengan nalar dunia. Berbeda, sama sekali berbeda dengan cara dan model gaya kehidupan dunia. Alam barzakh itu nggak perlu fisik seperti ini kan. Maka pada saat jenazah dibaringkan dalam kubur boleh jadi nanti lama-lama busuk. Tetapi azab Allah tetap kena kepada dia karena dia sudah berada di alam barzakh. Apa yang dimaksud dengan barzakh? Barzakh itu pemisah antara dunia dengan akhirat. Cuma karena secara kasat mata orang yang meninggal dibawa ke dalam kubur, kita bilang alam kubur. Alam kubur itu maksudnya bahasa manusianya, bahwa sudah masuk ke dalam kubur. Tetapi hakikat penyiksaan bukan di situ. Hakikat penyiksaan adalah pada manusianya, terserah apakah dia ditelan ikan hiu, apakah dia dimakan singa, atau ditelan ular sancak, ular ulu yang raya yang puluh nanti. Ditelan ular besar atau buaya, atau sudah hancur berkeping-keping karena ledakan-ledakan, atau berbagai kemungkinan-kemungkinan lainnya, tetap mereka memasuki alam barzakh. Jadi yang Fir'aun, mumi Fir'aunnya naik Mesirnya bukan berarti dia nggak masuk ke alam barzakh. Semua orang meninggal itu masuk ke alam barzakh karena memang tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan lain. Di Sulawesi, di tempat saya tinggal dulu, ada satu kawasan di Tanah Toraja namanya. Itu jenazah kan tidak dikuburkan ke dalam tanah karena keyakinan masyarakat yang belum memeluk Islam di kawasan itu. Kemana juga disimpan di rumah sampai masa perayaan penguburan mereka ditaruh ke dalam pahatan-pahatan tebing batu itu. Batu dipahat sampai memanjang dalam tu, baru dimasukkan jenazahnya ke dalam pahatan
pahatan batu itu, lalu ditutup, dibikin pintunya. Sesekali nanti dikeluarin, dibersihin tulang belulangnya itu. Ada juga keyakinan orang tu, kalau dimasukkan ke dalam tanah nanti dihimpit bumi katanya. Makanya kami masukkan ke dalam batu. Batu tidak menghimpit. Seperti yang kita bikin pahat, kita gali, seperti itu terus menerus. Kalau tanah kan bertimbun dia, menyatu. Nah. Orang Bali lain lagi. Tatut jabe, anak kena siksa le. Kan itu kan. Kan tiga, Tatut itu tiga kan selesai. Enggak, Bapak Ibu, alam barzah itu ada logika-logika tersendiri dia. Nggak bisa ditakar, dinalar dengan ukuran-ukuran duniawi. Maka jangan ada rencana mau pasang HP, kamera, CCTV ke dalam alam kuburannya. Ayah meninggal itu, mak kamu meninggal yang terpudu CCTV deh, yang terjadi bukan terpantau dari Noah. Nggak tertangkap oleh CCTV karena CCTV itu produk dunia. Sedangkan di sana kehidupannya kehidupan alam barzah. Seandainya ada CCTV produk alam barzah, itu bisa. Di mana home untuk minta ke roh gitu. Tetapi dengan CCTV yang dibuat di dunia itu nggak bisa menangkap, menyingkap, mengungkap sesuatu yang terjadi di alam barzah. Ya, jadi kembali lagi yang kita bahas tadi, dalil tentang adanya nikmat kubur, susabbitullah bil qauli sabit. Dalil tentang adanya azab kubur adalah an-nar, api yang datang di pagi dan sore hari menjilat-jilat Fir'aun yang mendapat siksa kubur. Sedangkan dalil-dalil hadis banyak sekali. Karena banyak, kembali anda baca, karena banyak, ya nggak mungkin dipaparkan semua kata penulis kitab ini. Kita baca satu aja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia menerima hadis yang mereka ceritakan, mereka terima dari Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Sesungguhnya seorang hamba yang meninggal dunia, ketika dibaringkan ke dalam kubur lalu ditutup pintu kuburan, kemudian teman-teman yang mengantar tadi ke sahabat dan kerabat telah pulang, setelah menutup kubur kan berbalik pulang, paling yang duinan mah kembali ke rumah masing-masing, ke kediaman, la yasma'u qara'a ni'alihim. Sungguh orang yang meninggal tadi itu, yang sudah dibaringkan jenazahnya di dalam kubur itu, sungguh mendengar suara gesekan sandal orang yang pulang itu. Dipahami oleh masyarakat Lampolong yang nak baik datuk selop tengku. Tak jawab baca-baca je baik dengar. Bukan itu tujuan hadis ini, bukan itu, bukan supaya enggak dengar, bukan. Maksudnya begitu cepatnya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai penguburan, tutup tanahnya, kita menuju pulang langsung dihidupkan. Artinya sudah mendengar gesekan sandal yang kita pakai. Ya. Itu benar rencana tahu sidodo pegang. Nah, baik mari-mari. Bukan itu maksudnya. Maksudnya begitu cepatnya diberikan kehidupan lagi. Terus atahu malakani fayuqaidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang malaikat lalu menyuruhnya duduk. Gitu kan. Duduk. Beliau bahasa kita. Get up. Ya, bahasa agama. Kemudian fayaqulani, keduanya bertanya kepada orang jenazah ini yang sudah duduk tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammad, apa yang engkau sebut, apa yang engkau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Atau kalau bahasa kita, bagaimana pandangan engkau tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? Nyutai nak kau rimulun, kada bukan? Saya sangat mencintainya. Kau rimulun. Pada mbok kuah belangong gitu kan. Menurut kemampuan, menurut amalan gitu kan. Yang tanya kaya selalu kata saya.
Begini. Penjelasan Rasulullah begini. Fa'ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Orang beriman akan mengatakan, saya bersaksi Muhammad itu benar-benar seorang hamba Allah dan seorang utusannya, seorang rasul Allah. Orang beriman. Itu penulis-penulis sirah nabawi yang bukan orang Islam, Philip Kahiti misalnya, Albert Horani, siapa lagi? Antum belau hai dapai nan wahai andum kan? Itu tahu kan sejarah kehidupan Nabi Muhammad kan, tahu Muhammad sebagai rasul. Tapi apakah ketika dia di dalam kubur bisa dia katakan bahwa dia adalah seorang utusan Allah? Enggak bisa. Hanjut ngan piuh, hanjut. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang diberikan kemampuan untuk bertutur dengan kalimat-kalimat ini sekali lagi hanya untuk orang-orang yang beriman, yang sejak di dalam dunia itu telah membuat ucapan dan perkataan yang teguh bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Itu. Maka di bulan Maulid penting nak di masa-masa Maulid ni sambil kita kauri-kauri, kita perbarui terus-menerus, kita ikrarkan berulang bahwa beliau yang kita peringati hari kelahirannya, beliau yang kita kenduri, beliau yang kita menjamu orang karena kita bahagia di hari kelahirannya itu adalah seorang nabi, seorang rasul Allah Subhanahu wa taala yang kita mencintainya, yang kita ingin bertemu dengannya, yang bahkan kita ingin bersamanya kelak di akhirat. Berulang-ulang ikrar, berulang-ulang keyakinan supaya kita tidak mudah lupa, tidak mudah tua, mudah mencawa ketika ada pengaruh-pengaruh lain, ketika ada pesona-pesona lain, ketika ada kesibukan-kesibukan lain. Nyaman. Alhamdulillah. Bahkan nanya. Jadi fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sekarang kata dua malaikat ni kepada orang yang mengatakan tadi, saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya, maka kepada orang ini apa kata malaikat? Wahai orang, wahai manusia, lihatlah tempat tinggalmu kelak. Tidak ada neraka, tetapi tempat surga yang indah. Maka mereka semua memandang, melihat. Saat memandang, melihat itu terasa sangat membahagiakan. Dan kebahagiaan itulah yang disebut dengan nikmat kubur, nikmat di alam barzah. Bukan hanya tampak yang begitu indah, taman warna-warni, tetapi juga tercium aroma yang begitu semerbak dan wangi. Maka terasa semakin indah. Tak hanya tercium aroma, tetapi juga merasakan sejuk, nyaman, segarnya hawa yang ditiupkan dari surga itu, membuat berlapis-lapis, berulang-ulang, bertingkat-tingkat kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang bisa melafalkan asyhadu annahu abduhu wa rasuluh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah jadi kau ni tanya yang padung boh Skopus sudah kau ni tanya yang padung boh gedung, kau ditanya yang padung strata pendidikan, kau ditanya yang padung boh dayah, kalau dayah abud, kau ditanya yang padung kitab, kalau ni pertama kon nyan kita yang lima malaikat Bapak Ibu Bahagia. Pertanyaannya singkat, siapa Muhammad itu? Maka ini yang perlu kita pelajari dari sekarang, ini kunci kesuksesan kehidupan. Tengok lalai ngempulain. Oh kalalai, ketika kita lalai dengan yang lain-lain yang memperpanjang gelar, memperpanjang titel, memperpanjang pangkat, memperpanjang biodata riwayat hidup, semua organisasi ada dia, sedangkan kalimat syahadat ini menjadi terabaikan di dalam kehidupan dia. Banyak orang mencela, menghujat Nabi Muhammad, menghujat keturunannya, menghujat zuriatnya. Katanya, hehehe, lagi apa tak?
Macam takim ke orang yang menghujat-hujat Rasulullah, ke orang yang menghujat keturunan, ke orang yang menghujat sunnahnya, ke orang yang menghujat kebiasaan-kebiasaannya, orang yang menghujat hadis-hadisnya. Kita wanita lagi apa tang? Mana mungkin kita diberikan kemampuan untuk melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam kubur nanti. Ini kunci kesuksesan di akhirat, Bapak Ibu yang berbahagia. Sekali lagi bukan gelar, bukan titel, bukan berapa IPK bagi mahasiswa, bukan berapa pangkat, berapa gaji, berapa eselon, nggak penting sedikit pun. Anak so tanyang ini Bapak Ibu berbahagia. Cuma kalau mau juga silakan gunakan eselon setinggi-tingginya untuk memperbagus pernyataan deklarasi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga deklarasi asyhadu an la ilaha illallah tadi di awalnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita perbaiki dengan sikap kita, dengan pandangan kita, dengan perilaku kita, dengan pilihan-pilihan kita, dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Ini kunci kenikmatan di alam kubur. Umah kalau habis hadisnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang untuk melanjutkan pembacaan hadis tentang nikmat dan azab kubur. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah sama-sama kita mengampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi